Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Mohon izin kepada Prof. Desi, Dr. Dalton, Dr. Yusuf. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ulang tentang PIN ya. Mungkin saya langsung share screen saja untuk mempersingkat waktu. Baik, judul yang ditugaskan untuk saya untuk memberikan materi saat ini adalah Pharmacology Management dari upper limb pain dan kemudian what is the best option-nya. Kita langsung, batasan nanti yang akan dibahas, yang pertama adalah pengertian dan pembagian tentang patofisiologi nyeri, kemudian tentang upper limb pain itu sendiri, dan yang terakhir adalah penata laksana atau manajemen nyeri. Baik, sebelum memulai acara ini, makanya kita harus tahu dulu apa batasan nyeri yang akan kita bicarakan. Nyeri itu adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang terkait dengan jejas jaringan yang nyata atau potensial, atau yang dapat digambarkan sebagai suatu kerusakan jaringan. Kalau ditengok dari batasan ini adalah pengalaman sensoris dan emosional. Jelas itu harus mempunyai pengalaman dulu. Jadi kalau sekiranya nanti ada seorang bapak-bapak ditanya tentang pengalaman nyeri melahirkan, karena dia tidak punya pengalaman nyeri, jelas tidak akan tahu dia mengenai nyeri melahirkan misalkan. Dan berkaitan dengan hal yang tidak menyenangkan. Kita tahu ada beberapa rekan-rekan yang melakukan tindik telinga, kemudian tato, itu kalau kita lihat terkait dengan jaringan yang nyata. Kalau kita secara umum merasakan nyeri, tapi bagi mereka itu ada hal yang menyenangkan. Dan dalam hal ini, kasus untuk mereka itu bukan suatu batasan nyeri. Berikutnya, ada suatu hal yang menarik. IASP pada tahun 2004 itu menyatakan bahwa pain relief atau mengulangi rasa nyeri adalah suatu hak asasi manusia. Kita tahu kalau kita berhubungan dengan hak asasi manusia, kalau kita melanggar suatu hak asasi manusia, maka kita akan berhubungan dengan hukum. Oleh karena itu pada tahun 2010 dideklarasikan di Montreal, ada 3 ayat yang berhubungan dengan nyeri. Pada intinya bahwa adalah hak semua orang untuk mendapatkan akses penanganan nyeri yang adekuat dan di-assess kemudian diobati atau ditangani oleh tenaga profesional yang terlatih. Dan oleh Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization memasukkan nyeri sebagai tanda vital kelima. Jadi sehingga demikian pentingnya nyeri itu di-assess, dikenali dalam awal pengobatan sehingga diberikan kesempatan masuk dalam tanda vital kelima. Ini gunanya apabila kita berada di garda depan di rumah sakit atau di klinis, kita menghadapi pasien dengan rasa nyeri, apabila kita tidak bisa merelief pain-nya, maka dengan sendirinya kita akan berhubungan dengan hak asasi manusia, maka bisa juga berkaitan dengan hukum. Itu yang harus kita antisipasi. Masuk dalam klasifikasi nyeri banyak sekali yang membagi nyeri, tapi ini yang saya ambil hanya beberapa yang penting. Nyeri ada terbagi menjadi 2, akut dan kronis. Yang kronis sendiri pembagiannya ada yang nyeri nociceptif, kemudian ada neuropathic pain, mixed pain, dan visceral. Untuk yang akut biasanya ini nyeri-nyeri yang diderita pada saat terjadi trauma. Yang nociceptif itu juga bisa kita lihat pada OA, kemudian yang neuropatik terbagi 2, yang pertama sentral dan perifer. Kalau nyeri sentral ini biasa karena pasien stroke misalkan di situ, kemudian pada multiple sclerosis dan lain-lain. Yang perifer ini biasanya karena diabetes neuropati. Dan mixed pain ini adalah gabungan antara nociceptif dan neuropathic pain. Sedangkan nyeri yang visceral ini biasanya dari organ dalam. Berdasarkan neurofisiologi dibagi nyeri yang nociceptif, nyeri dan nyeri neuropatik, serta sindrom nyeri campuran. Nyeri nociceptif ini diinduksi oleh eksitasi nociceptor. Jadi ini adalah aktivasi dari reseptor nyeri di seluruh tubuh kita. Sebetulnya nociceptor ini memiliki fungsi proteksi untuk menghindari kerusakan organ lebih jauh akibat trauma. Tetapi ini bisa berlangsung menjadi kronis, dan apabila kronis potensial untuk menjadi neuropathic pain.
Sedangkan nyeri neuropatik ini biasanya diinduksi oleh kerusakan penyakit pada sistem saraf. Dan ini bisa sebagai akibat dari eksitasi abnormal sistem nociceptive pain. Sedangkan mixed pain ini adalah gabungan antara nociceptive pain dan neuropathic pain. Sebagian ada gejala dari nyeri nociceptive dan sebagian ada gejala dari neuropathic pain. Kita bahas sedikit, kaji ulang tentang nyeri nociceptive. Yang pertama ada proses transduksi. Transduksi ini adalah proses perubahan informasi kimiawi akibat kerusakan seluler, yang dimana setelah terjadinya kerusakan jaringan akan timbul mediator-mediator kimia seperti prostaglandin, substance P, bradikinin, dan lain sebagainya, yang nantinya akan berubah menjadi informasi listrik berupa hasil frekuensi dan amplitudo. Frekuensi listrik ini sendiri nanti akan berjalan ke susunan saraf pusat, dan ini yang akan ditransmisikan oleh nociceptor melewati serabut-serabut saraf. Yang pertama serabut saraf C, kemudian serabut saraf A delta, di mana serabut C ini serabut saraf yang kecil, transmisi seperti terbakar difus. A delta ini yang tajam menuju medula spinalis atau susunan saraf pusat. Ini ada jaras yang kaji ulang lagi ya, ini ada jaras-jaras yang sudah kita ketahui, ada first order neuron dari nociceptor sampai ke medula spinalis, dari medula spinalis ke talamus dengan tractus spinothalamikus, dan dari talamus ke cortex sensoris. Persepsi setelah sampai di otak, maka akan dipersepsikan oleh otak sebagai rasa nyeri. Dikenal dengan ambang nyeri yang tercapai. Apabila sudah sampai pain threshold-nya, maka dia akan dirasakan sebagai nyeri. Ambang nyeri pada setiap orang sama, kecuali toleransinya yang berlainan. Ini dipengaruhi oleh genetik, perilaku, budaya, gender, umur, dan biopsikososial. Setelah sampai di otak, maka juga akan diseleksi nyeri-nyeri mana saja yang akan diartikan di otak. Tidak semua nyeri akan diartikan di otak. Ada beberapa respon nyeri yang tidak perlu sampai otak. Misalkan kalau kita duduk terlalu lama, kita pegal, maka dengan sendirinya kita akan merubah posisi duduk. Ini dikenal dengan sistem analgesia eferen. Ada beberapa neurotransmitter yang berperan di sini, seperti misalkan opioid, endogen, dan GABA. Ini adalah contoh-contoh dari nociceptive pain, misalkan nyeri yang didatangkan dari superficial pain. Ini contohnya di sini adalah luka terbakar, deep somatic pain, ini pada organ dalam, dan visceral pain pada alat-alat pencernaan kita, misalkan di sini ada kolik dan lain sebagainya. Masuk ke neuropathic pain adalah nyeri yang disebabkan dari disfungsi primer sisi saraf pusat maupun perifer. Kalau sistem saraf pusat, misalkan di sini ada stroke ya, kemudian kalau perifer misalkan pada diabetik neuropati. Kualitas nyeri sensorik di sini bisa dikatakan kita semua sudah tahu, seperti misalkan burning, rasa terbakar, kemudian ada hiperalgesia, alodinia, hipoestesia, parestesia, dan sebagainya. Setiap dua kelainan modalitas nyeri ini kita sudah bisa mendekatkan sebagai suatu neuropathic pain. Ini adalah contohnya, ada beberapa di sini, nyeri neuropathic pain berdasarkan neuropati, diferensiasi, atau sympathically maintained pain, dan central pain. Contoh dari mononeuropati pada diabetik neuropati, pada diferensiasi biasanya nyeri-nyeri akibat amputasi, misalkan phantom limb pain. Pada sympathically maintained pain, biasa pada CRPS, ini kerusakan yang hebat pada sensorik dan motorik akibat kecelakaan atau luka perang ini. Kemudian pada central pain pada pasien dengan post-stroke. Yang mixed pain ini campuran antara nociceptive pain dan neuropathic pain. Sebagian ada gejala dari nociceptive pain dan sebagian ada neuropathic pain. Apa contohnya seperti di sini? Yang paling gampang kita ambil contoh adalah low back pain karena HNP lumbal, misalkan nyeri cancer. Di sini kita lihat bahwa pada HNP ini ada dua proses di sini. Proses nociceptive pain adalah hernia nucleus pulposus yang menekan dari radik saraf. Ini disebut sebagai nociceptive pain. Sedangkan saraf yang tertekan dalam waktu lama ini akan menjadi nyeri kronis dan berlanjut sebagai neuropathic pain. Nyeri itu juga harus diassess karena sangat bervariasi dan sangat subjektif. Seberapa berat nyeri itu diderita seorang ini tidak sama, sehingga kita perlu mengassess supaya kita bisa membuat suatu terapi keberhasilan dari pain itu sendiri. Ada beberapa cara, yang paling sering ini kita menggunakan visual analog scale, kemudian bisa juga dengan numeric ratio scale dan Wong-Baker phase. Ini adalah gambaran visual analog scale yang sering kita jumpai, adalah mohon kaji ulang, di sini ada 10 cm garis dari no pain sampai nyeri yang paling nyeri yang berat yang
bisa dibayangkan pasien, kemudian pasien kita minta untuk menggaris nyeri yang diderita sekarang, kemudian kita ukur dari no pain sampai garis tersebut, maka kita bisa masukkan nyeri ringan, sedang, berat berdasarkan jarak yang didapatkan dari no pain. Kita masuk dari upper limb pain, saya tidak akan membahas poin-poin tertentu, nanti juga dibahas oleh kedua narasumber berikutnya. Saya hanya memberikan pengertian bahwa etiologi dari upper limb pain ini tidak hanya satu modalitas, merupakan gabungan dari kelainan misalkan neurologik. Di sini kelainan neurologik bisa karena patologis dari tulang servikal sendiri, kemudian karena kompresi dari saraf, atau bahkan neuropati. Juga karena muskuloskeletal, bisa juga karena vaskuler, dan juga bisa karena sebab lain, karena tumor. Ini saling overlapping. Jadi latihan, kemudian membaca, menemukan diagnosis ini penting untuk membuat suatu diagnosis yang baik dan kemudian membuatkan treatmentnya. Ini ada perbedaan klinis upper limb pain secara etiologi. Kalau secara etiologi neurologi, di sini untuk patologi yang vertebral cervical, di sini ada referred pain, kemudian pada spondylosis ini pada OA ya, kemudian ada radikulopati, ada myelopati, kemudian bisa dengan kompresi saraf perifer, ini bisa kita lihat misalkan ada gangguan pada saraf medianus, ulnaris atau radialis, contoh yang paling sering ada carpal tunnel syndrome. Kemudian juga non kompresi peripheral neuropati, ini karena gangguan metabolik. Kemudian etiologi secara muskuloskeletal pada shoulder joint, ini misalkan ada gangguan pada sendi glenohumeral, kemudian pada acromioclavicular, dan lain sebagainya. Pada elbow misalkan ada epicondylitis lateralis, medialis, dan elbow osteoarthritis. Ini adalah contoh-contoh dari sindrom. Jadi kalau dari sindrom ini bisa melibatkan antara saraf, kemudian muskuloskeletal. Banyak contoh di sini mungkin nanti ini akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membuat satu diagnosis upper limb pain? Banyak ya, dari mulai pemeriksaan fisik, neurologis, kemudian pemeriksaan radiografi servikal, MRI, dan EMG. Kita masuk pada manajemen nyeri. Setelah kita bisa membuat suatu diagnosis nyeri, maka kita masuk dalam manajemennya. Ternyata ada beberapa pendapat, contoh yang paling komprehensif di sini pendapat biopsikososial model untuk pain management. Nyeri tidak bisa diberikan hanya dengan obat. Ternyata kita harus menilai dari faktor biologis, faktor psikologikal, kemudian faktor sosial. Contoh di sini misalkan faktor psikologis, pasien stres, kemudian trauma pada saat kecil, dan lain sebagainya. Ini harus kita kaji dengan baik sehingga mendapatkan terapi nyeri yang cukup memadai. Pada keadaan ini yang saya akan bahas adalah tentang pendekatan treatment dari nyeri. Banyak sekali pendekatan treatment dari nyeri, misalkan di sini medikasi, terapi restoratif, kemudian prosedur intervensional. Nah, ini akan dibahas pada dua narasumber berikutnya. Yang akan saya bahas ini mengenai medikasi penggunaan obat-obatan opioid dan non-opioid. Sebelum memberikan terapi manajemen terhadap nyeri, maka kita harus tahu dulu goal manajemen nyeri tersebut. Yang pertama adalah mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaan sehingga pasien itu akan mengalami kenyamanan dengan hilangnya nyeri, kemudian hilangnya stres karena nyeri, kemudian juga goal yang lain adalah meningkatkan fungsi kapasitas hidupnya. Dan terakhir adalah kualitas hidup pasien dengan sendirinya akan membaik. Yang perlu diingat bahwa dalam pain management ini hindari penggunaan placebo, karena placebo ini akan memberikan kerugian yang cukup besar bagi pasien. Kemudian kalau bisa memberikan edukasi pain ini dengan disiplin lain ilmunya, menggunakan disiplin ilmu lainnya. Tidak cukup misalkan dengan neurologi, mungkin kita harus memerlukan disiplin ilmu radiologi, kemudian neurosurgery, dan lain sebagainya. Untuk pain management, kita bisa menggunakan obat-obatan tergantung di mana impuls nyeri itu timbul. Misalkan pada transduksi kita bisa memanipulasi di sana, pada saat transmisi dari saraf kita bisa memanipulasi di sana. Ini contoh-contoh obatnya. Kemudian pada saat modulasi pun kita bisa membuat suatu modifikasi nyeri, bahkan persepsi juga bisa kita modifikasi. Ini secara skematis berdasarkan mekanisme, contoh misalkan pada perifer kita bisa mempengaruhi sensitasi perifer dari ion natrium menggunakan obat-obat, contoh di sini karbamazepin, oskarbazepin, penitoin, dan lain sebagainya. Juga pada sensitasi sentral juga bisa kita gunakan obat-obat seperti yang tertulis disebut. Kemudian inhibisi descendant juga bisa kita gunakan obat-obat ya seperti trisiklik antidepresan, tramadol,
opioid dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan, kita modifikasi tergantung dari keadaan pasien. Jadi di mana target organ mau kita lakukan pendekatan. Untuk pharmacologic treatment, untuk pain, ini sudah dikenal. Yang pertama adalah obat-obat non-opioid, terdiri dari paracetamol, tramadol, antiinflamasi, yang lain. Kemudian pada opioid juga bisa, lokal anestesi, nerve block, kemudian ada juga koanalgesik. Koanalgesik ini berupa vitamin dan analgesik adjuvan. Analgesik adjuvan ini merupakan suatu obat yang preparat, bukan sejatinya bukan obat analgetik, tapi bersifat sebagai analgetik. Sebelumnya juga kita harus tahu, paham bahwa dalam pemberian obat kita harus mengenal WHO Analgesic Leaders. Ini adalah anak tangga yang bisa kita jadikan pedoman untuk pemberian terapi. Kalau misalkan hasil asesmen tadi nyeri yang ringan, kurang dari 4, maka kita bisa gunakan paracetamol atau NSAID. Kalau boleh kita juga gunakan adjuvan analgesik. Kalau nyeri itu sedang antara 4 sampai 7 nilai FAS, maka berikutnya kita sudah bisa menggunakan opioid yang lemah. Kalau misalkan dengan intensitas nyeri yang di atas 7, maka nyeri berat, maka kita gunakan opioid yang kuat, disertai NSAID dan analgetik adjuvan. Pain management sendiri ini sebetulnya tidak terpisah secara utuh, tetapi bisa bertumpang tindih pemberian obat non-opioid dengan opioid, bahkan adjuvan. Bisa mengkombinasikan satu di antara 2, bahkan 3 sekaligus kita menggunakan, tergantung kondisi dari pasien yang ada. Pengobatan secara umum dari pain itu yang pertama penggunaan opioid dan non-opioid. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang non-opioid. Ada beberapa jenis obat di sini seperti misalkan acetaminophen, NSAID. NSAID di sini kita lihat contohnya seperti etocoxib, kemudian antikonvulsan, ini termasuk dalam analgetik adjuvan seperti pregabalin, gabapentin. Antidepresan juga termasuk dalam analgetik adjuvan, musculoskeletal agent dan lain sebagainya. Ini ada modifikasi dari step leader WHO yang tadi, di mana selain analgesic leader yang WHO, kita juga bisa menggunakan analgesic platform. Kita lihat tentang tangga yang di sebelah kanan lebih besar, ini berupa modifikasi-modifikasi. Misalkan kita ambil contoh pada pasien yang ringan, yang tidak menggunakan opioid, maka ada opsi A, B, C, D, sampai Z. Maaf, sampai A, B, C, D, sampai Z. J di sini artinya bahwa di situ dilakukan adalah interpersonal enforcement. Apabila dia sudah mengalami nyeri yang sangat hebat, maka opsi dari analgesi platformnya bisa sampai O, di sana bisa dilakukan operasi. Ini adalah modifikasi dari step leader WHO. Untuk NSAID sendiri, kita tahu NSAID adalah berbagai macam zat di situ dengan farmakokinetik dan potensi yang berbeda. Kemudian umumnya mekanisme yang tersering adalah siklooksigenasi inhibitor pada COX-1 dan COX-2. Biasanya kita tahu bahwa keuntungan dari analgesi ini adalah efek analgetik sendiri, antipiretik, dan antiinflamasi. Kita bisa menggunakan analgetik non-steroid, bisa yang untuk selektif, di sini kita gunakan etocoxib misalkan, bahkan yang non-selektif misalkan aspirin. Di antara itu ada yang semi-selektif, ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Ada beberapa penelitian di sini yang dikemukakan oleh Acute Pain Management Scientific Evidence. Dikatakan bahwa non-selective NSAID itu mempunyai relative risk terhadap perforasi, kemudian bleeding, saluran cerna itu 2,7 kali lebih dibandingkan yang tidak mengkonsumsi NSAID. Dan di sana dikatakan juga ada penelitian COXIP itu mempunyai efek terhadap gastrointestinal yang lebih rendah, sekitar 55%. Dan penggunaan COXIP pada waktu yang pada waktu yang singkat ternyata hampir sama dengan placebo. Dalam arti bahwa boleh dikatakan efek samping terhadap gastrik ulcerasinya minimal. PPI, proton pump inhibitor, itu secara signifikan juga mengurangi efek NSAID sehubungan dengan adanya peptic ulcer. Juga ada strategi gastroprotektif, penggunaan COXIP dan PPI ini membuahkan hasil yang baik. Ini adalah salah satu gambaran grafik di mana etocoxib mempunyai insiden yang lebih rendah terhadap kejadian-kejadian perforasi, kemudian bleeding pada saluran cerna. Kita lihat di sini yang warna merah adalah non-selective NSAID,
dan yang merah ada heterokoksib, yang hitam ada non-selektif ESAD, menurunkan resiko sebanyak 55%. Kemudian juga ada penelitian mengenai perbandingan antara heterokoksib kemudian ksenokoksib ibuprofen terhadap biomarker kardiovaskuler. Ternyata heterokoksib itu bisa dibandingkan dengan placebo, artinya efeknya sama dengan placebo. Dan pada penelitian berikut di sini dikatakan bahwa heterokoksib dibandingkan dengan selekoksib itu mempunyai perbandingan yang lebih rendah untuk biomarker dari kardiovaskuler. Kemudian ada juga penelitian membahas masalah kardiovaskular outcome pada heterokoksib dan diklofenak. Di sana didapatkan hasil bahwa kejadian gastrointestinal itu seperti perforasi bleeding dan ulcer itu lebih rendah menggunakan heterokoksib dibandingkan diklofenak. Kita udah tahu semua tentang hal itu. Kemudian juga ini adalah gambaran grafiknya, dikatakan di sini bahwa secara signifikan lebih kurang efek dari gastrointestinal bila menggunakan selektif penghambat selektif COX-2 seperti heterokoksib dibandingkan ESAD. Inilah gambaran grafiknya. Kemudian ada penelitian lain yang di sini dilakukan oleh PT Veron juga di sini mengatakan bahwa pharmacokinetic equivalence study antara non-steroid anti-inflammatory drug heterokoksib. Di sana dikatakan bahwa studi mengatakan bahwa antara heterokoksib yang originator dan yang dihasilkan oleh Veron itu sendiri ternyata tidak ada perbedaan secara bioekivalen. Kita lihat grafik berikutnya. Di sini kita lihat bahwa hasil pengujian dari heterokoksib yang ada di sini dikatakan hampir sama ya antara originator dan koksiron. Kita lihat di sini. Sehingga dikatakan bahwa setara dalam hal efektivitas, kualitas, dan keamanannya. Untuk neuropatik pain kita gunakan adjuvan analgesik. Yang akan kita bahas ini adalah golongan antikonvulsan gabapentinoid. Untuk gabapentinoid yang sekarang lagi adalah penggunaan pregabalin. Di sini ada beberapa rekomendasi yang dinyatakan oleh AN, kemudian FDA, kemudian IASP, kemudian IFSN, ICSI, dan CPS. Di sini mengatakan bahwa recommended penggunaan pregabalin untuk diabetik neuropati. Jadi memang mereka sepakat juga bahwa untuk neuropatik pain lebih bagus digunakan pregabalin. Ini adalah dosis-dosis yang bisa kita pakai untuk pemberian masing-masing diagnosis, misalkan diabetik neuropati, post-diabetic neuralgia, penggunaan pregabalinnya. Kemudian penelitian berikutnya tentang efikasi pregabalin pada neuropatik pain selama 12 minggu. Di sini dikatakan bahwa pregabalin secara signifikan itu mengurangi angka rata-rata pain dibandingkan placebo. Juga ternyata juga mempengaruhi gangguan tidur. Kita lihat di slide berikutnya, kita lihat di sini bahwa pregabalin itu sendiri secara signifikan mengurangi mengurangi rata pain score-nya. Juga pregabalin juga mengurangi, mengimprove ya pain sehubungan dengan gangguan tidur. Jadi pregabalin ini banyak sekali keuntungannya. Kemudian juga penelitian yang lain mengatakan bahwa pregabalin ini mengurangi rasa nyeri pada pasien tua dengan angka keamanan yang cukup baik. Kemudian juga ada penelitian mengatakan bahwa pregabalin 50 mg mempunyai efek preventif terhadap pasien-pasien dengan post-torakotomi dan mempunyai safety yang baik juga. Kemudian ini kita bahas masalah farmakokinetik tentang pregabalin yang diproduksi oleh PT Veron pada saat ini. Ternyata didapatkan hasil bahwa studi tersebut mendapatkan bahwa pregabalin yang diproduksi tidak berbeda dengan originator. Kita bisa lihat dari sini juga sama, ya. PGB yang dihasilkan oleh PT Veron ini hampir sama grafiknya dengan originator yang sebelumnya. Sehingga disimpulkan bahwa PGB mempunyai similar efikasi dan safety profile yang sesuai dengan reference produknya. Untuk mixed pain, bagaimana dengan mixed pain? Mixed pain ini dalam mengkombinasikan terapi antara nociceptive pain dan neuropathic pain. Pada hal ini kita bisa menggunakan
kombinasi gabapentinoid dan NSAID, terutama yang COX-2 selektif, sesuai dengan indikasi yang kita perlukan. Misalkan pasien usia tua dengan gangguan gastrointestinal, bisa kita gunakan gabapentinoid dalam hal pregabalin, disertai dengan etrocoxib yang kita bisa pilih. Itu dari akhir dari presentasi saya. Sebelum akhiri, saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan bahwa nyeri adalah suatu hak asasi manusia. Kita ingat itu. Kemudian nyeri yang disebabkan gangguan pada ekstremitas superior dapat berupa sindrom, meliputi sindrom neuropati, kemudian muskuloskeletal, vaskuler, dan tumor. Kemudian medikasi dengan obat-obatan adalah satu terapi, selain terapi restoratif, prosedur intervensional, behavior, dan lain sebagainya. Nyeri nociceptif dapat menggunakan salah satu NSAID yang selektif seperti etrocoxib dengan pertimbangan tertentu, misalkan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal. Dan nyeri neuropatik bisa salah satunya bisa menggunakan analgetik adjuvan, dalam hal ini seperti pregabalin. Untuk mixed pain, kita bisa menggunakan gabungan antara obat-obatan digunakan pada nyeri neuropatik dan obat-obatan yang diberikan pada nyeri nociceptif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada hal yang kurang, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.